Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Ahmadani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji validitas kuesioner pada penelitian. Di mana di sini kita mengambil penelitian skripsi, itu pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1. Di mana tabel kuesionernya. Nah, sini kita mengambil tabel kuesioner ini, terdapat 20 pertanyaan atau skor item soal, 20 soal, dan juga terdapat 46 responden. Oke, ini nih kita copy saja ke Microsoft Word. Nah, ini dia. Kita copy, dia ada 20 pertanyaan dan juga ada 46 responden. Berikutnya kita akan mencari skor total. Caranya yaitu sum. Dengan sum ini kita sorot nih dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20. Lalu kita copy aja ini agar mempersingkat waktu. Ini kita copy sampai ke bawah nih, sampai sini. Nah, sudah dapat skor totalnya. Berikut kita akan mencari korelasinya. Caranya yaitu ini sama dengan korel. Lalu untuk urai satunya kita sorot yang pertanyaan 1 nih, dan di sini ada pemisahnya. Kita menyesuaikan sesuai dengan rumus, ada yang koma, ada yang titik koma. Di sini dia menggunakan koma. Lalu untuk array 2-nya kita ambil yang skor total nih. Nih. Pada skor total kita akan menyisipkan simbol dolar agar ketika melakukan perhitungan nanti dia tidak berubah atau tidak berpindah ke sel lain gitu. Kita sisipkan simbol dolar. Enter. Nah, sudah dapat. Ini kita sorot, ini kita copy aja. Kita copy. Nah, sudah kita sudah dapat korelasinya. Di sini kita akan menggunakan nanti degree of freedom dan juga error product moment. Di mana di sini kita memiliki 46 responden dan kita akan membebaskan 2 data karena dari subjek dan juga skor totalnya. Nah, dimana di sini kita memiliki 46 responden, dimana kita bebaskan 2 data. Jadi kita akan mengambil yang ke 44. Tabelnya kita ambil dari sini, table product moment, dimana itu tadi kita ada 44 maksudnya, sudah kita kurangkan 2. Jadi ini tabelnya yang kita gunakan 0,291. Nah, di sini kriterianya dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Ini R tabelnya, ini R hitungnya. Kita cari yang dia valid jika R tabel nih kecil dari R hitung. Berarti kalau R hitung nih besar dari R tabel, kecil dari R tabel, berarti dia tidak valid. Ini valid. Nah, sini ini tidak valid
karena lebih kecil daripada Airtable. Ini kita hapuskan saja, kita merahkan saja. Ini tidak valid. 0,24 juga tidak valid. Berikutnya ini valid 0,29. 0, ini tidak valid juga. Tidak valid karena nilainya lebih kecil daripada Airtable. Mana lagi yang tidak valid? Ini juga tidak valid. Kita tandain yang tidak valid. Ini juga tidak valid. Nah, udah. Mungkin ini saja yang tidak valid. Berikut kita akan menguji korelasinya menggunakan data analisis. Di mana di sini kita ke menu data, lalu kita tekan data analisis. Oh, tunggu sebentar. Kita ke atas dulu. Ini ke data analisis. Lalu kita pilih correlation. Oke. Nah, lalu kita sorot ini dari yang sini sampai ke totalnya. Kita copy. Nah, sampai sini. Lalu kita kasih nama, misalnya kuesioner. Nah, lalu klik OK. Nah, sini, nah ini kolomnya. Dimana ini nih. Nah, ini akan sama seperti yang kita buat tadi. Ini kita copy saja. Kita copy. Kita pindahkan ke sini. Nah, sama kan? Yang sudah sama 0,3273, 0,3273 dan seterusnya. Berikutnya kita akan mencoba menggunakan SPSS. Nah, di sini ini pada data view ini kita copy yang bagian ini tadi. Ini kita copy semua sampai totalnya. Kita copy, kita pastikan di sini. Nah, berikut pada variable view ini kita ubah nih namanya.
Nah, sudah. Ini pada labelnya sama kita buat ya sesuai dengan namanya. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, 20 dan sini ada 2 pula. X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, X20, dan terakhir itu total. Nah, ini kita ubah jadi scale. Kita ubah semuanya. Sudah. Baru kita ke data view, lalu kita ke analyze, lalu kita pilih correlate, lalu kita pilih bivariate. Nah, ini kita klik yang awalnya, lalu kita shift, baru kita sorot bagian bawah, kita klik yang total. Kita pindahkan semuanya ke variabel, lalu kita klik OK. Nah, ini dia correlation-nya. Ini kita copy saja biar bisa kita perbesar. Kita copy ke Microsoft Excel nih. Nah, ini dia. Ini sudah kita copy. Nah, di mana di sini ada perintahnya itu correlate is significant at the 0,5 level to tell. Jadi di mana yang nilainya besar dari 0,05 berarti dia valid. Nah, di sini sudah ada keterangannya sini tadi. Nah, di sini. Nah, ini di kriteria dinyatakan valid jika R tabel kecil dari R hitung. Di sini signifikan versionnya kecil dari 0,5 artinya dia valid. Signifikan to tell kecil dari 0,01 artinya item berkolerasi, dan signifikan to tell kecil dari 0,5 artinya item berkolerasi. Dimana kita membebaskan dua data tadi. Sini kita SPSS. Nah, ini pertanyaan 1. Pertanyaan 1 dia kecil dari 0,05. Jadi dia valid dan berkolerasi. Tetapi pertanyaan 2, 3, 9, 15, 18, dia tidak valid karena dia besar dari 0,05. Sini ada analisisnya. Ini dia analisisnya. Di mana pertanyaan 1 mempunyai nilai signifikan 0,026, di mana kecil dari 0,5 berarti maka dia valid dan berkolerasi. Sementara pertanyaan 2 mempunyai nilai signifikan 0,163, di mana dia besar dari 0,05, maka dia tidak valid dan tidak berkolerasi. Jadi yang tidak valid dan berkolerasi ada di pertanyaan 2, 3, 9, 15, dan 18. Nah, di sini ya, dapat kita buat kesimpulan bahwa pertanyaan 1
3 sampai dengan 3 pula 4 sampai dengan 8, di mana 8 10 sampai dengan 14 dan 14, 15, 17, 15, 16 sampai dengan 16, berarti 16, 17 dan 17, 19 dan 20 itu dia valid. Nah, ini dia untuk pertanyaan 2, 3, 9, 15 dan 18 tidak valid. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.